Selamat datang di talk show kita hari ini dengan topik ilmu pengetahuan apakah bertambah atau berubah. Saya Putri Adelia dan teman saya Adil sebagai host akan memandu talk show pada hari ini. Oke teman-teman, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah perkembangan itu berarti ilmu semakin bertambah atau justru malah pengetahuan tersebut malah berubah? Nah, apakah kita semakin dekat dengan kebenaran dan atau ilmu itu sendiri bersifat relatif dan terus berganti? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita kedatangan dua pakar dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Lulu, seorang filsafat sains lama yang akan menjelaskan bagaimana ilmu berkembang menurut perspektif klasik. Yang kedua, ada Fioni, seorang ahli filsafat sains baru yang akan memberikan pandangan modern tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan kedua pakar kita hari ini, yaitu Lulu dan juga Fioni. Apakah kira-kira tanggapan mereka terkait ilmu pengetahuan? Mari kita tanya. Baik, Fioni dan juga Lulu, bagaimana pendapat Anda sekalian terkait ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan itu bertambah seiring jalannya waktu, atau bahkan mungkin ilmu pengetahuan itu berubah secara mendasar? Silahkan. Menurut saya, perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses kumulatif di mana pengetahuan baru akan ditambahkan pada pengetahuan yang sudah ada. Kita selalu menyempurnakan teori-teori lama dengan penemuan baru tanpa benar-benar meninggalkan dasar-dasar yang sudah mapan. Proses ini memungkinkan pemahaman kita semakin akurat terhadap realitas seiring waktu. Saya melihat perkembangan ilmu sebagai sesuatu yang lebih dinamis. Ilmu tidak hanya bertambah, tapi kadang-kadang bisa berubah secara mendasar melalui revolusi ilmiah. Dalam pandangan modern, ada periode stabil di mana teori lama diterima, tetapi kemudian terjadi krisis yang menyebabkan munculnya paradigma baru yang benar-benar menggantikan yang lama. Mari kita bahas lebih detail lagi dan dimulai lagi dari perspektif filsafat sains lama. Silahkan, bagaimana pandangan klasik mengenai perkembangan ilmu pengetahuan? Apakah ada spesifikasi khusus atau bagaimana? Silahkan. Pandangan klasik seperti yang diusulkan oleh Karl Popper dan Auguste Comte berfokus pada gagasan bahwa ilmu berkembang secara kumulatif. Dalam pandangan ini, teori-teori lama tidak tergantikan sepenuhnya, melainkan disempurnakan oleh teori-teori baru atau penemuan baru. Misalnya, hukum Newton dalam fisika tidak salah, tetapi diperjelas oleh teori relativitas oleh Einstein. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang linear menuju pemahaman yang semakin akurat tentang realitas. Jadi dalam pandangan ini, ilmu berkembang dengan menambahkan pengetahuan baru di atas yang lama tanpa menghilangkan dasar-dasar sebelumnya. Memang benar, dalam beberapa kasus teori lama tampak digantikan. Namun, bukan karena teori lama sepenuhnya salah, melainkan karena teori baru memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif. Misalnya tadi, teori relativitas Einstein menggantikan beberapa aspek dari mekanika Newton. Namun, hukum Newton ini masih relevan dan digunakan dalam banyak konteks sehari-hari. Misalnya dalam teknologi modern dan teknik. Sekarang kita beralih ke perspektif pandangan filsafat sains baru. Bagaimana menurut Anda perkembangan ilmu pengetahuan? Dalam pandangan modern, seperti yang diajukan oleh Thomas Kuhn dalam teori revolusi ilmiah, ilmu itu tidak selalu berkembang secara ilmiah. Ada periode normal di mana teori yang ada diterima, diikuti oleh periode krisis ketika anomali atau masalah tak terpecahkan mulai muncul. Akhirnya muncullah paradigma baru yang bisa sangat berbeda dari paradigma sebelumnya dan menggantikan yang lama sepenuhnya. Contohnya adalah peralihan dari teori geosentris ke heliosentris.
yang benar-benar mengubah cara kita memahami alam semesta ini. Jadi menurut pandangan ini, ilmu itu tidak selalu bertambah, tapi bisa berubah total dengan adanya paradigma baru. Apakah dengan ini kebenaran itu dalam sains sebenarnya relatif? Dalam beberapa iya, kebenaran dalam sains adalah relatif terhadap paradigma yang berlaku pada suatu waktu. Apa yang dianggap benar dalam satu paradigma bisa dianggap salah dalam paradigma lain. Namun, itu bukan berarti semua teori itu sama-sama valid. Teori yang baru biasanya memberikan penjelasan yang lebih baik dan dapat memecahkan lebih banyak masalah dibandingkan teori sebelumnya. Setelah mendengar kedua perspektif, mari kita simpulkan beberapa poin utama. Menurut pandangan klasik sendiri, melihat ilmu berkembang secara kumulatif dan bertahap. Sedangkan pandangan modern menganggap bahwa perkembangan ilmu itu perubahan paradigma yang menggantikan teori yang lama. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Dari diskusi ini kita belajar bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang baik dalam bentuk penambahan maupun perubahan. Terima kasih, sampai jumpa. Mungkin dari pembahasan kita dapati dari masing-masing para tokoh, apakah ada yang memberikan pendapat pribadinya tentang pandangan kebenaran bahwa ilmiah berubah dari waktu ke waktu? Boleh saya izin menjawab? Ilmiah itu kan memang datangnya tidak langsung mutlak di dalam dunia sains. Ia pasti bertahap, menemukan temuan baru, kemudian memperbaikinya, mencoba hingga mendapat teori yang lebih valid, begitu. Mungkin perubahan-perubahan ini yang menunjukkan bahwa ternyata sains itu terbuka terhadap pembuktian lebih lanjut. Mungkin sejumlah orang ada yang melihatnya sebagai sebuah proses menuju kebenaran, dan sebagiannya lagi mungkin juga melihatnya sebagai suatu pencarian yang tidak akan pernah selesai. Tapi saya sendiri percaya bahwa ilmiah memang berubah dari waktu ke waktu dan tentunya menjadi ilmu yang lebih baik dan semakin valid. Seperti itu.